Baik, Bapak, ini ya akumulasi tarif Jasper dan juga SGHA begitu akan mencapai Rp1.040 begitu ya Pak ya per kilogram. Bagi pelaku UMKM yang marginnya sangat tipis begitu, angka ini bisa mematikan. Nah ini bagaimana Pak Asperindo melihat ancaman kebangkrutan massal atau penurunan omset UMKM dengan adanya kenaikan tarif ini Pak? Ya, kita melihat bahwa UMKM itu kan marginnya sangat tipis sekali dan jumlah UMKM di Indonesia sangat banyak sekali dan itulah yang menopang industri kita, perekonomian kita. Dengan adanya mereka berjualan secara offline sepi sekali. Sekarang mereka berjualan dengan online, makanya jumlah penjualan online sangat tinggi sekali, kurang lebih satu hari bisa sampai 25 juta kiriman yang dikirim baik lewat udara maupun lewat darat gitu. Nah, dengan adanya biaya yang terjadi kemarin di bulan ini, ada tambahan-tambahan yang sebelumnya sudah ada biaya Jasper juga. Nah, ini otomatis kan akan berdampak terhadap apa? Harga barang yang mereka jual juga akan naik. Gitu. Secara otomatis kalau harga barang naik, itu daya beli masyarakat dia akan pilih-pilih. Tertekan juga ya Pak ya? Ngapain saya beli barang terlalu mahal gitu, harga pengiriman sudah mahal. Akhirnya yang terjadi adalah ya UMKM akhirnya nggak tumbuh gitu, perekonomian jadi terhambat nantinya. Nah itu yang kita khawatirkan bukan urusan dengan perusahaan logistik saja, tetapi ini kenaikan biaya transportasi atau biaya lain-lain di bandara ini akibatnya adalah di industri juga akan berpengaruh. Karena bukan hanya perbankan contohnya, industri-industri katakanlah dari FMCG akan ngirim barangnya, barang-barang industri yang lain akan dikirimnya cepat, katakanlah yang lagi rusak barangnya atau harus dikirim cepat, tapi harganya jadi mahal gitu. Apalagi UMKM yang marginnya sangat tipis sekali, itu sangat mengganggu sekali, kasihan sekali untuk Jadi UMKM. akan berdampak begitu ya Pak ya bagi para UMKM begitu? Secara otomatis ya, secara otomatis ya, karena dampaknya ke harga barangnya. Pak, untuk komponen kenaikannya itu sebetulnya ada apa saja sih Pak? Sebenarnya kenaikan yang sekarang yang baru, yang sebelumnya kan memang biaya itu kan macam-macam. Ada biaya warehouse, ada biaya regulate agent, ada biaya handling, ada biaya administrasi, SMU, ada biaya lagi handheld, untuk ngangkut barang pun dikenain gitu biaya-biaya seperti itu. Nah sekarang ditambah lagi barang ini kan sudah diperiksa di X-ray, kemarin sudah ada biayanya. Nah sekarang diperiksa kembali. Jadi 2 kali pemeriksaan. Jadi satu barang diproses 2 kali, tapi biayanya juga 2 kali. Harusnya biasa cuma 1 kali. Gitu. Itu yang terjadi seperti itu. Tapi bagi Anda Pak, begitu, bagi pelaku usaha juga sebetulnya apakah sudah bisa menebak alasan adanya tambahan biaya ini begitu Pak di balik? Sampai dengan sekarang kita belum pernah ketemu dengan yang menentukan biaya-biaya tersebut. Gitu. Justru kita akan mempertanyakan tersebut gitu. Dan kita sudah melakukan komplain secara tertulis kepada Danantara karena yang membawain IAS, ke airline-nya juga sudah, ke DPR juga sudah, ke Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan, Komdiji, itu kita sudah melakukan semuanya. Nanti tinggal menunggu saja karena baru minggu kemarin kita protes. Oke, baik. Tapi kami mendengar juga Bapak, minggu kemarin itu bersama dengan Menteri Keuangan ya Pak ya, Pak Purbaya bersama dengan Agupi. Jadi sebelumnya seluruh ketua umum asosiasi logistik yang di bidang logistik dipanggil. Kita dipanggil semua, ditanyakan, kenapa biaya logistik di Indonesia itu sangat tinggi sekali di Asia Tenggara. 24% dari GDP. Nah ini kan mengkhawatirkan pemerintah, sementara Presiden menginstruksikan bagaimana biaya logistik itu bisa murah sama dengan Singapura maupun Malaysia antara 8 sampai dengan 14%. Sementara Indonesia 24%. Nah ini bagaimana caranya? Nah seakan-akan pemerintah menyalahkan kita sebagai pelaku logistik. Padahal margin pelaku logistik itu sangat kecil sekali. Rata-rata di 5%-an. Gitu. Sementara biaya kan sampai 24%. Besar sekali. Nah, kita terangkan bahwa biaya-biaya ini banyak sekali komponennya. Nah itulah yang menghambat kita sebenarnya. Yang menghambat daya beli masyarakat itu karena memang biaya logistiknya yang dari pihak-pihak tertentu yang dicaskan kepada kita. Gitu. Sehingga otomatis kita juga caskan kepada customer gitu, UMKM pengguna. Itu yang terjadi seperti itu. Artinya kendala-kendala yang selama ini dialami begitu ya Pak, sudah disuarakan kepada Menteri Keuangan Pak Purbaya. Solusi apa nih Pak yang kiranya nantinya akan diberlakukan begitu? Jadi dari Kementerian Keuangan ada namanya Satgas. Satgas inilah yang akan yang sudah dibentuk bagaimana menurunkan tingkat logistik yang ada, biaya tingkat logistik yang ada. Dari sana kemarin sudah ketemu, kita sudah memberikan paparan, ada 17 dari Asperindo, ada 17 poin
yang kita sorotin bahwa ini apabila dievaluasi, otomatis biaya logistik akan turun drastis. Gitu. Nah, akhirnya kita diminta untuk membuat semacam sidang nantinya, apa-apa saja sih permasalahannya seperti apa. Jadi kita lagi siapkan. Nanti mungkin minggu depan kita akan berikan kepada Kementerian Keuangan. Kita akan coba disidang dengan tim Satgas. Dari Satgas itu akan menyidang kita, permasalahannya apa, dari sana nanti dia akan putuskan apakah biaya ini mau dihilangkan, diturunkan atau bagaimana. Gitu. Itu kembali lagi kepada pemerintah. Jadi baru terbentuk Satgas saja, belum ada solusi realnya begitu ya Pak ya? Sampai sekarang belum. Karena mereka baru menghimpun kita, mengkompil semua permasalahan, kita udah berikan semua permasalahan yang ada, biaya logistik itu tinggi kenapa, kita jelaskan detailnya, bukti-bukti yang kita berikan. Gitu. Nanti saya akan bisa kasih hitungannya juga. Oke, baik. Nah, Pak Budi, distribusi ke wilayah 3T, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar begitu ya. Selama ini kan mengandalkan kargo udara begitu. Dengan biaya berlapis ini, apakah Asperindo memproyeksikan terjadinya isolasi ekonomi nih Pak yang kita khawatirkan bersama? Atau lonjakan harga barang pokok yang ekstrim di wilayah pelosok tersebut Pak? Ya, kita melihat bahwa Indonesia sangat luas sekali. Kepulauan-kepulauan sangat luas sekali. Kasihan sekali penduduk atau masyarakat yang di daerah 3T, di mana mereka membutuhkan barang yang urgent, yang selama ini tidak bisa dilewatkan dengan laut. Kalau laut bisa 15 hari, terlalu lama. Mereka urgent harus lewat udara. Tetapi karena ada biaya-biaya yang sangat mahal, selain biaya SMU, ada biaya yang macam-macam tadi, yang nilainya kurang lebih per kilonya itu 6 ribuan, otomatis kan barang yang ada di wilayah 3T dengan barang yang ada di Jawa jauh sekali. Contoh kasus, katakanlah biaya SMU. Dari Jakarta, kita ngirim barang ke Fak-Fak, itu sama dengan Jakarta ke Sorong, itu mahalnya minta-minta. Contohnya adalah Jakarta Sorong, biaya SMU itu kurang lebih 50 sampai 60 ribu. Tetapi Sorong ke Fak-Fak, yang jaraknya cuma 1,5 jam, itu bisa 100 ribu per kilo. Jadi dua kali lipatnya. Baru biaya SMU, belum yang lain-lainnya. Bagaimana orang Fak-Fak dan lain-lain akan menerima barang lebih murah, akan menerima harga yang sama dengan di Jawa, yang nggak akan bisa. Karena biaya logistiknya pun sudah sangat mahal begitu ya Pak ya, sudah berbeda. Baik Bapak, ini di layar kita begitu ya, sudah ada data yang dikeluarkan oleh teman-teman dari Asperindo begitu ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan Bapak terkait dengan data tersebut? Ya, jadi begini. Potensi biaya silumannya ini Pak yang... Jadi dari nomor 1 sampai dengan nomor 8 ini adalah biaya-biaya yang sebenarnya sudah ada sebelumnya. Jadi contohnya biaya administrasi kargo itu kan sebenarnya dihitung per RW bill. Jadi totalnya nanti per kilo itu 1.150. Ada lagi warehouse, itu 180. Ada lagi airport kontribusi, itu 450 per kilo. Terus ada lagi terminal handling service, itu sebelumnya 300, sekarang jadi 450, ada kenaikan. Terus ada lagi cargo service, 182 perak per kilo. Handheld, handheld itu apa istilahnya, roda yang untuk mengangkut barang, itu juga dicas 75 perak per kilo. RA 1.200 regulate agent itu untuk X-ray. Cargo storage itu barang katakanlah masuk gudang hanya beberapa jam, itu 1.550. Terus kemarin ada kenaikan aftur, otomatis ada kenaikan 500 per kilo. Yang sekarang ini yang baru adalah Jasper dan SCHA. Itu 700 ditambah 340. Nah, yang kita sorotin adalah sebenarnya biaya ini terlalu sangat mahal. Per kilonya 6.770 itu sangat mahal. Contohnya adalah, saya kasih contoh, biaya RA. Biaya RA itu 1.200 per kilo. Nah, kalau dikalikan satu hari, kiriman katakanlah, total kiriman kita itu kurang lebih 25 juta. Yang diudarakan katakanlah 40%, kurang lebih 10 juta. Kalau 10 juta kita kalikan dengan 1.200, berarti kan satu hari 12 miliar. Hanya biaya RA. Sementara kalau kita beli RA berapa? Cuma 3 sampai 4 miliar. Berarti dalam satu hari kita bisa beli 3 RA. Terus yang selama ini bertahun-tahun kena cas RA, kemana itu uangnya? Itu baru RA. Yang kedua, gudang. Gudang itu 1.550, hanya lewat dalam 3 jam. Kalau kita kalikan 10 juta, berarti kan udah 15 miliar dalam satu hari. Dalam satu hari. Nah, yang dipakai gudang berapa sih? Katakanlah 1 hektar. Berarti kan satu hari, 1 meternya itu 1.500.000. Di mana kita sewa gudang satu hari, 1 meternya 1.500.000, itu pasti ada di bumi sana.
Gimana? Di bulan, bukan di bumi. Jadi mahal sekali kan hitungannya. Nah, contohnya seperti harapan kita, biaya-biaya ini bisa dievaluasi kembali. Nah, kalau bukan potensi bukan hanya di apa ya, satu ada beberapa yang dihilangkan, yang kedua dikurangin. Contohnya RA dulu pertama kali cuma 200 perak. Tapi sekarang 1.200. Jauh sekali gitu. Itu yang terjadi. Oke, nah ini kan sudah disuarakan begitu ya Pak ya. Apakah sudah ada jawaban kenapa sih harga-harganya ini sedemikian banyak dan sedemikian mahal begitu Pak? Yang sekarang kita pertanyakan kepada regulator, yang kedua kita berikan kepada Menteri Keuangan Pak Purbaya untuk nanti kita disidangkan permasalahan ini. Oke. Karena kita minta ini disidangkan, apakah ini mau dikurangkan atau biaya-biaya ini akan dihilangkan. Karena sumbernya sudah ada semuanya. Nah itu yang kita minta kepada pemerintah. Kalau pemerintah memang berkeinginan untuk menurunkan biaya logistik. Tetapi kalau tidak mau menurunkan biaya logistik, ya udah dibiarkan saja. Yang nanggung kan masyarakat, UMKM. Gitu. Nah itu yang harapannya jangan sampai itu terjadi.